Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alam wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' bi jahi sayyidina Muhammad SAW summa ila arwah jamil fasirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama al amilin wa ahli ta'atik ajma'in. Sallallahu Habib Abdullah bin Al Haddad wa Habib Abdullah bin Mala Syatri wal Habib Hasan Abdullah bin Mala Syatri Salim bin Abdullah bin Mala Syatri Salim bin Habib Musa Al Haddad. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتاويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Salat wajib, salat sahih, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan daripada pembahasan tentang sholat kemarin yang sudah kita bahas, yaitu makna daripada sholat, kemudian waktu-waktu sholat. Kemarin waktu sholat yaitu ada lima, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan masuk waktunya, kapan keluar waktunya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas yaitu udur-udur untuk mengakhirkan sholat. Udur artinya dia tidak dianggap berdosa ketika mengakhirkan sholat daripada waktunya. Karena waktu sholat sudah ditentukan. Apabila dia mengakhirkan daripada waktunya, ketika ada udur-udur ini, maka tidak dianggap berdosa. Kemarin sudah dibahas, yaitu yang pertama karena ketiduran, tidur. Tidur termasuk udur, tapi dengan syarat. Tidurnya sebelum masuknya waktu. Atau setelah masuknya waktu, sedangkan dia eh, mengetahui bakal bangun di dalam waktu. Ya, tidur setelah sebelum masuknya waktu atau setelah masuknya waktu dan dia apa biasanya memang bangun di dalam waktu. Dia ada prasangka yang kuat untuk apa bangun di dalam waktu. Contoh misalnya dia tidur jam 12, tapi dia nanti bakal bangun jam setengah 2. Maka apa? Itu termasuk udur. Atau sudah apa ngomong sama temannya kalau dia bakal apa belum sholat dan minta dibangunkan. Ternyata temannya yang lupa. Nah, itu juga apa termasuk udur. Yang kedua yaitu apa karena lupa. Tapi lupa itu pun dengan syarat yaitu jika lupanya karena sebab-sebab yang mubah bukan karena perkara yang makruh atau yang haram. Kalau karena perkara yang haram atau apa atau yang makruh maka itu tidak dikatakan uzur. Kemudian mana sudah kita bahas ini. Kemudian yaitu apa menjamak dua salat. Menjamak dua salat baik itu jamak takdim yang betul yang itu masalah ini karena mengakhirkan salat berarti jamak takdim. Jadi dia mengakhirkan sholat duhur untuk dijamak dikumpulkan di waktu asar. Jadi dia waktu duhur dia tidak melakukan sholat. Sholat duhurnya diletakkan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Ya jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat asar diletakkan di waktu duhur. Nah, tapi yang di sini pembahasannya mengakhirkan ya berarti sholat duhur tidak dilakukan diakhirkan di waktu asar ini tidak berdosa tapi bagi orang yang musafir, ya menjamak dua salat itu diperbolehkan bagi orang yang musafir. Kalau orang yang tidak musafir, ya nggak diperbolehkan dia mengakhirkan salat. Karena tidak ada alasan bagi dia untuk menjamak dua salat. Kemudian yang keempat yaitu karena dipaksa. Kemarin kalau soalnya apa syarat-syarat dipaksa itu terpenuhi, ya, maka dikatakan dia termasuk ma'dzur, orang yang diuduri. Kemudian yang kemarin yang juga sudah dibahas yaitu waktu-waktu diharamkan untuk melakukan salat. Jadi ada salat itu ada yang diharamkan yaitu ada lima waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Kemarin ya sudah dikatakan ada yang tiga berhubungan dengan waktu, ada dua yang berhubungan dengan sholat.
Yang pertama ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari sampai ukuran 1 tombak. Terbit matahari baru muncul matahari sampai ukuran 1 tombak. Ulama mengatakan itu dengan ukuran sita asar daqiqah, yaitu 16 menit. Dari terbit matahari sampai 16 menit itu ukuran 1 tombak. Ya, ukuran 1 tombak itu firail ain dalam pandangan mata kita. Kalau diukur sesungguhnya, ya tentunya ya berjuta-juta mil. Ya, tapi di sini maksudnya apa? Ukuran 1 tombak, ukuran dari pandangan mata. Tapi ulama sudah menuliskan bahwa ukuran 1 tombak itu dari terbit matahari yaitu ukuran 16 menit. Nah, ketika terbit matahari sampai ukuran 1 tombak, haram melakukan sholat. Kemudian yang kedua yaitu ketika istiwa. Ketika istiwa, istiwa itu yaitu matahari tepat di tengah langit. Nah, ketika waktu istiwa, dan ini waktunya sebentar istiwa. Ketika tepat di atas kepala, miring sedikit namanya zawal. Yaitu masuk waktu duhur, sudah kita bahas juga. Nah, tapi ketika matahari tepat di atas kepala, kita memulai sholat. Nah, di saat itu hukumnya haram. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika menguningnya langit. Ketika menguningnya langit, apa matahari ya ketika menguningnya apa langit karena saat sampai sampai terbenamnya matahari itu juga diharamkan. Itu biasanya mulai sekitar jam 5 atau jam 5 kurang itu sudah menguning langitnya ya. Itu sampai terbenam matahari diharamkan juga untuk melakukan sholat. Kemudian yang berhubungan dengan sholat yaitu setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian setelah sholat mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tapi sudah kita bahas semuanya. Tapi itu semuanya yang diharamkan di waktu bukan semua sholat. Yang diharamkan yaitu ada 2 sholat. Yang pertama nafil mutlak yaitu sholat sunnah yang tidak ada sabab, tidak ada waktunya. Ya tidak ada sabab dan tidak ada waktunya. Seperti juga termasuk sholat nafil mutlak itu sholat tasbih. Nah, itu tidak diperbolehkan di 5 waktu tadi itu. Kemudian yang kedua yaitu sholat yang mempunyai sabab mutaakhir. Sholat yang mempunyai sabab mutaakhir. Jadi sababnya sholat tadi itu adanya setelah sholat. Seperti sholat hajat. Sholat hajat setelah sholat baru sabab sholatnya akan ada hajatnya. Itu sholat istikharah juga sama. Ya sholat istikharah ya pilihannya nanti akan ada setelah sholat. Nah ini yang diharamkan termasuk sholat ihram. Sholat ihram dia sholat 2 rakaat niat sholat sunnah ihram. Setelah sholat baru niat ihram haji atau umrah. Nah ini semuanya tidak diperbolehkan hukumnya haram dilakukan di 5 waktu. Ya diharamkan di 5 waktu yang telah disebutkan. Jadi bukan buat semua sholat. Kalau sholat tahiyatul masjid berarti boleh. Kenapa? Sababnya mutagadim. Ya sholat masuk masjid baru sholat. Berarti sababnya kan masuk masjid. Setelah itu sholat. Berarti sababnya mutagadim. Sababnya ada dulu sebelum sholat. Ada juga sholat apa? Sholat duha. Karena sholat datu waga. Sholat apa? Datu wagat. Ya sholat yang ada waktunya. Ya seandainya tergambar itu ya. Kemudian walhasil semua sholat diperbolehkan kecuali 2 sholat dari nafil mutlak atau sholat yang mempunyai sabab apa mutaakhir. Ini semuanya sudah kita bahas. Semuanya sudah kita bahas. Nah, pembahasan kita sekarang gimana? Pembahasan kita sekarang yaitu syarat-syarat wajib sholat. Syarat-syarat wajib sholat. Siapa sih yang diwajibkan untuk melakukan sholat itu? Kita ya, apakah kita termasuk orang yang wajib? Kita lihat persyaratannya. Syarat-syarat wajib sholat yang pertama ya apa? Islam, Muslim. Dia harus apa? Dia orang yang Muslim. Baru wajib untuk melakukan sholat. Berarti orang yang kafir tidak wajib. Nah, orang yang kafir tidak wajib untuk melakukan apa? Sholat. Tidak wajib untuk melakukan apa? Sholat. Eh, tapi ya orang yang kafir itu ya memang tidak wajib untuk melakukan sholat. Ya, kalaupun dia masuk Islam, ya dia tidak wajib mengkodoknya ketika waktu kafirnya. Tapi kalau dia apa nanti adabnya dia akan ya berbagai macam adab yang akan ditimpa, yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Ya ketika dia memang tidak wajib untuk melakukan sholat, nanti adabnya di akhirat berbagai macam adab seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan puasa, ya bahkan ya
kekufurannya, kekafirannya itu menyebabkan dia kekal. Tapi azabnya berbagai macam azab yang akan diterima. Nah, ketika orang kafir tadi masuk Islam, apakah wajib menggodoknya? Tidak. Orang kafir ketika masuk Islam, ya selama apapun dia ketika kafir, oh sampai umur 60 dia kafir, ternyata dapat hidayat masuk Islam. Sudah 60 tahun tadi itu ya kesalahan-kesalahan dia ya tidak diwajibkan untuk apa salatnya tidak diwajibkan untuk digodoi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Muhammad lilladzina kafaru kepada orang-orang yang kafir in yantahu jika mereka selesai daripada kekufurannya, berhenti daripada kekufurannya, ya yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni apa yang telah berlalu yang telah mereka melakukan lakukan daripada kesalahan atau meninggalkan kewajiban. Artinya, mereka ketika masuk Islam tidak wajib mengkodok sholat, tidak wajib mengkodok puasa. Ya, untuk hukukullah ya gugur daripada dia. Tapi kalau hukukul adami tetap hukukul adami bukan berarti dia punya utang sama orang kemudian lunas dengan masuk Islam. Tidak, tetap wajib bagi dia untuk melunasi utangnya. Termasuk juga hukukullah ada yang tidak gugur. Seperti seandainya dia berzina. Dia tinggal di daerah Islam, yang mana dia wajib patuh terhadap apa peraturan atau hukum-hukum syariat. Ketika dia melakukan perzinaan, ketika dia melakukan perzinaan, kemudian setelah itu dia masuk Islam, apakah gugur hadnya hukuman bagi orang yang apa melakukan perzinaan ketika dia orang kafir kemudian masuk Islam? Tidak, tetap ada hukumannya. Nah, tapi untuk masalah sholat, puasa, ya kewajiban-kewajiban zakat, ya sebelum dia apa? Sebelum dia masuk Islam itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini syarat wajib yang pertama Muslim walau fima madha. Muslim walaupun yang telah berlalu. Artinya apa? Untuk memasukkan murtad. Murtad itu kan dulunya Islam. Kemudian dia keluar dari agama Islam. Arti ketika dia keluar dari agama Islam, maka ketika dia kembali masuk Islam lagi, berapa tahun dia ketika murtad? Oh, murtadnya 2 tahun. Nah, untuk orang yang murtad ini tetap dihukumi seperti orang Islam meninggalkan sholat. Berarti wajib menggodoi daripada ayam riddati, waktu murtadnya dia. Oh, murtad 2 tahun, ya berarti wajib digodoi sholat 2 tahun yang dia telah tinggalkan. Puasanya juga wajib digodoi, zakat yang dia tinggalkan wajib digodoi, semuanya wajib digodoi ketika dia masuk Islam. Nah, sebetulnya kalau hukum murtad itu nanti dalam hukum Islam, ya orang yang keluar dari agama Islam itu hukumannya kalau hukum syariat itu apa? Dibunuh, dipenggal kepalanya, ya dibunuh dia karena apa? Dianggap tidak layak untuk hidup ya hukumannya itu bagi orang yang apa murtad. Tapi kalau seandainya seperti di daerah kita kan tidak ada hukuman bagi orang yang murtad, tapi apa ketika dia masuk Islam lagi ya berarti dia wajib untuk menggodoi ya kewajiban-kewajiban yang pernah yang dia tinggalkan saat dia murtad. Baik, karena itu dikatakan di situ apa? Islam. Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Orang kafir asli tidak wajib sholat. Dan tidak wajib menggodoi jika masuk Islam. Ya, tidak wajib. Apa boleh menggodoi? Apa boleh menggodoi? Oh, ketika dia kafir selama ya mungkin berapa tahun, dia mengatakan saya ingin menggodoi waktu waktu kafir saya mau godoi sholat-sholat yang saya tinggalkan waktu kafir. Apa boleh? Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat memang. Imam Romli mengatakan hukumnya apa? Tidak sah menggodoi waktu apa waktu kafirnya, tapi kalau Imam Qurtubi mengatakan at-tahqiq khilafu. Malah yang mau tamat malah apa? Boleh. Ya boleh untuk digodoi. Kemudian yang kedua sekarang. Sedangkan orang murtad tadi jika kembali muslim wajib menggodok sholat yang ditinggalkan di saat murtad. Ya, jelas ini. Kemudian yang kedua. Wajib sholat itu bagi anak yang sudah balik. Anak yang sudah balik. Berarti anak yang masih kecil. Walaupun sudah tamyiz tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Jadi wajib itu bagi anak yang sudah balik.
Ya kalau masih kecil walaupun sudah tamyiz tidak wajib, tapi memang kewajibannya adalah bagi orang tua. Bagi orang tua, ayah ataupun ibu itu wajib ya untuk memerintahkan anaknya yang sudah tamyiz dan umur 7 tahun. Ya, dia sudah tamyiz umur 7 tahun wajib untuk diperintahkan sholat. Ya wajib untuk diperintahkan sholat. Kenapa? Tamrin. Karena itu tujuannya untuk apa? Membiasakan anak sudah melakukan sholat mulai saat kecil, pendidikan. Bukan dibiarkan usaha apa-apa si cilik. Ya sudah enggak apa-apa masih kecil. Enggak. Tetap walaupun dia masih kecil ketika umur 7 tahun dan sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, istinja sendiri, ya pakai sandal enggak kuat, enggak kebalik, ya. Dan dia bisa membedakan mana itu makanan, mana itu bara api seandainya. Nah, itu adalah apa? Tamis. Kalau sudah tamis umur 7 tahun, wajib sudah diperintahkan untuk sholat. Ya, wajib diperintahkan untuk sholat. Ya, gitu. Hukumnya apa? Sunnah wajib bagi bagi ayah atau ibunya. Bahkan kalau seandainya sudah umur 10 tahun, kalau umur 10 tahun wajib bagi ayah dan ya, ataupun ibu, ya wajib kifayah, itu wajib untuk memukul ketika anak tadi meninggalkan sholat. Ketika dia umur 10 tahun masih meninggalkan sholat, wajib bagi orang tuanya untuk memukulnya. Tapi pukulan ghair mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Ya, pukulan yang tidak melukai. Artinya apa? Ya agak dikerasi sedikit ya ketika umur 10 tahun ya pakai ya bahasa-bahasa yang biasalah pendidikan sebagaimana ketika anak sekolah loh. Kan orang tua pasti marah. Ya tak sekolah kok terus marah seandainya dia. Ya sholat juga sama. Itu lebih penting itu untuk pendidikan anak supaya ketika balik anak itu sudah terbiasa untuk sholat. Ya, sak apa, enggak apa-apa sudah. Ya bapak dulu ndak durung sholat kok ke umur saat ini. Ya jangan disamakan. Ya harusnya kita apa? Jangan sampai kita ini menjadikan anak kita seperti kita. Harusnya kita menjadikan anak kita lebih baik daripada kita. Itu setiap orang tua harus punya. Ya harus punya semangat seperti itu. Nah, karena itu dikatakan apa? Ketika umur 10 tahun masih meninggalkan sholat, maka wajib bagi orang tua untuk memukulnya. Yaitu Nabi SAW bersabda, Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kamu untuk melakukan salat wahum abna'u sab'in ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka umurnya apa? Sudah sampai 10 tahun. Ya, ini perintah dari Nabi. Kenapa? Hikmahnya apa? Untuk tamrin, untuk membiasakan anak untuk melakukan apa? Sholat 5 waktu. Nah, kemudian sebetulnya kewajiban ini yang ketika umur 7 tahun diperintahkan atau umur 10 tahun untuk apa dipukul, sebetulnya bukan hanya itu ya. Perintah ya pendidikan untuk anak mulai dini yaitu mulai umur 7 tahun dan sudah tamyiz bukan hanya untuk urusan itu, bahkan untuk urusan yang lainnya ya diajari mereka tentang hukum-hukum mengetahui tentang sesuatu yang penting daripada urusan syariat, mengetahui sejarahnya Nabi, bagaimana ya siapa nama Nabi, orang tua Nabi, kemudian anak lelaki Nabi, putra putri Nabi SAW, kemudian ya sejarah Nabi SAW itu harus diajarkan kepada anak, mulai anak saat umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Nah, ini adalah kewajiban bagi orang tua. Tapi kalau untuk kewajiban bagi anak, tidak wajib untuk melakukan sholat kecuali ketika dia balik. Sebelum balik, tidak wajib. Tapi anak ketika setelah balik, apakah boleh menggodoi saat dia sebelum baliknya? Nah, disunahkan menggodoi sholatnya yang dia tinggalkan di waktu apa? Di waktu setelah tamisnya ya di setelah waktu setelah tamisnya. Adapun sebelum tamis mau digodoi itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi untuk setelah tamis ya mau digodoi ketika setelah balik boleh. Ya boleh ya dia dan hukumnya sunnah. Nah, ini berarti kewajiban bagi orang tua untuk merintahkan anaknya. Nah, terus kalau untuk memukul biasanya kalau anak dipondokkan kan tadi orang tua boleh memukul ketika umur 10 tahun.
Ya kalau boleh memukul kalau dia sudah umur 10 tahun dan dia meninggalkan sholat. Itu pun katanya in afada ya kalau ada manfaatnya dipukul. In lam yufid ya kalau tidak bermanfaat kecuali harus apa harus mubarrih, harus melukai. Ini tidak bisa dipukul biasa. Kalau pukul dorban ghair mubarrih itu seperti ya pakai apa rida atau pakai sesuatu yang tidak melukai lah. Ya, sambil keras tidak sholat kamu mendelik ngono ya sampai mau melotot gitu ya. Nah, itu untuk membiasakan anak supaya takut. Tapi kalau seandainya walaupun dipendelii ya dipelototi, walaupun ya dipukul, kecuali dia akan melakukan kalau dengan mubarih, ya pakai penjalin sampai biru sampai, nah, gimana nih? Nggak taruh kamu, nggak boleh sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau muadib gimana? Pengajar seandainya di pondok, boleh nggak memukul anak untuk pendidikan supaya dia melakukan salat? Kalau muadib disunahkan untuk memukul itu tapi tidak lebih daripada 3 pukulan, tidak lebih daripada 3 pukulan. Dan hukumnya haram memukulnya eh, lebih daripada adnal hudud, lebih daripada adnal hudud. Adnal hudud itu 20 pukulan. Kalau lebih daripada 20 pukulan, hukumnya apa? Haram. Itu adalah pembahasan yang kedua, yaitu syarat wajib sholat. Yang kedua, diwajibkan bagi anak yang sudah balik. Pada anak kecil, walaupun sudah tamis, tidak wajib untuk melakukan sholat. Tapi kewajiban bagi orang tua untuk memerintahkannya ketika anak tadi sudah umur 7 tahun dan wajib memukulnya ketika anak tadi meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Nah, di situ 7 tahun itu maksudnya setelah sempurna 7 tahun. Ya. Ada orang kadang menyangka 7 tahun itu masuk, baru masuk. Itu masih umur 6 sempurna 6. Orang dikatakan anak sudah umur 1 tahun itu kalau sudah berlalu 1 tahun. Kalau 2 tahun ya berarti berlalu 2 tahun. Kalau 3 tahun ya berlalu 3 tahun. Kalau 7 tahun ya berlalu 7 tahun. Masuk ke 8 berarti. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk umur 10 tahun yang wajib memukulnya terjadi perbedaan pendapat. Kalau Ibn Hajar mengatakan setelah sempurna 10 tahun. Tapi kalau Imam Ramli mengatakan walau fi asna'iha, walaupun di pertengahan apa? 10 jalan untuk ke 10. Nah, ini perbedaan apa untuk apa apa umurnya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat yang ketiga yaitu berakal. Orang yang berakal baru wajib sholat. Berarti kalau tidak berakal, siapa orang yang tidak berakal? Orang gila. Orang gila, ya Rufi al-Galam. Dikatakan Rufi al-Galam anis salas. Diangkat penanya malaikat itu dari 3 macam orang. Yang diantaranya apa? Anil majnun hatta yufik. Dari orang gila sampai dia sampai dia sadar. Ketika dia gila, udah mau melakukan pahala, mau melakukan apa kebaikan, mau melakukan kesalahan, tidak ditulis sama malaikat. Nah, ini berarti ketika dia apa tidak berakal, tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Termasuk juga anak yang belum tamis. Anak yang belum tamis juga tidak wajib untuk melakukan sholat. Kemudian orang pingsan, orang pingsan, orang pingsan semaput ya bahasanya. Orang pingsan juga tidak wajib untuk melakukan sholat. Ya, dan semuanya tadi itu tidak wajib untuk menggotoi. Orang gila, anak yang belum tamyiz tadi itu. Kemudian tadi juga termasuk orang yang pingsan. Ya, bahkan orang yang mabuk dengan tanpa disengaja. Ya, sampai tidak sadar seandainya. Nah, ini semuanya tidak wajib untuk melakukan salat dan tidak wajib digotoi. Tapi kalau bila ta'adin, kalau dengan tanpa kesengajaan. Kalau ada kesengajaan, ya wajib. Gila dengan sengaja wajib digotoi. Ya dia gila dengan sengaja minum obat gila seandainya ada yang mau minum obat gila gila beneran dia ya maka apa sampai 1 minggu ya guyu-guyu dewe ya tertawa-tertawa sendiri dia hasil gila 1 minggu 1 minggu ya apa hukumnya wajib digoloi 1 minggu kenapa dia sengaja kok pingsan dengan sengaja wajib digoloi jadi semuanya itu ya jika dilakukan dengan tanpa kesengajaan. Baik. Berikutnya, yang dikatakan wajib sholat yaitu sampainya dakwah ajaran Islam. Kemudian jika telah sampai ajaran Islam kepadanya maka tidak wajib menggodok ya menurut Imam Romli. Ini.
Yang keempat ini dikatakan wajib sholat, syarat wajib sholat yaitu yang keempat sampai apa dakwah Islam. Dakwah Islam maksudnya apa? Perintah sholat itu dia tahu. Maksudnya gimana? Kalau ada orang seandainya ada satu ulama sampai ke daerah pelosok terpencil, tidak ada orang yang sampai di situ. Akhirnya dia sudah sampai di sana. Sampai di sana ternyata setelah orang sana semuanya masuk Islam, sebelum sempat mengajari tentang tata cara sholat atau ibadah tentang sholat, ternyata orangnya meninggal. Dan tidak ada orang lagi yang bisa mengajarkan. Tapi mereka Muslim semuanya, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat semuanya. Maka mereka dihukumi Muslim tapi tidak tahu tata cara sholat. Kenapa? Nggak sampai dakwah kewajiban sholat di sana. Ini kalau tergambar ya. Kalau sekarang kan insya Allah dengan HP ini sampai ke pucuk gunung insya Allah sudah ada nih ya. Di puncak gunung pun sudah ada ini. Ya mungkin kalaupun ada daerah terpencil, nggak tahu di daerah Papua atau daerah mana mungkin ya belum ada HP, belum ada apa seandainya. Nah, mungkin kalau seandainya mereka Muslim tapi tidak tahu kewajiban sholat, tata cara sholat dia nggak tahu. Ya berarti apa? Setelah dia mengetahuinya, tidak wajib bagi dia untuk menggodoknya. Karena saat itu nggak wajib karena dia nggak tahu. Baik. Kemudian syarat berikutnya yaitu selamatnya panca indera. Diwajibkan sholat bagi orang yang selamat panca indera. Maksudnya apa? Kalau ada orang lahir dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli. Ini cara memberitahu dia kewajiban sholat bagaimana caranya? Gak bisa. Ya, dikasih tahu, ya, gak bisa melihat dia. Ya, di telinganya dikasih tahu wajib sholat, gak denger dia. Kemudian digerak-gerakkan tangannya, dipikir dijak joget. Ya, ya tahunya gimana? Cara ngasih tahu ini orang gimana? Walaupun dia bisa bisa berbicara, nggak bisa. Ternyata ya setelah beberapa waktu lamanya, ya karena apa? Seandainya dia anaknya orang Islam berarti dihukumi Muslim. Sampai dia setelah balik, setelah umur 25, ternyata apa? Penglihatannya kembali. Berarti dia bisa melihat. Saat seperti itu baru kewajiban sholat akan diwajibkan bagi anak yang tadi itu asalnya buta dan tuli ternyata dia bisa melihat. Berarti bisa memberitahu dia kewajiban sholat. Atau dia kembali pendengarannya tetap buta tapi dia bisa mendengar. Berarti ada yang bisa didengarkan kepada dia, dikabarkan kepada dia tentang kewajiban apa sholat. Tapi kalau di sini selamat panca indera berarti apa? Apabila dia buta, tuli, mulai dia lahir, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Jika kembali, ya panca inderanya, dia tidak wajib untuk menggodoknya. Itu syarat wajib yang kelima. Ada yang tertinggal di situ. Syarat wajibnya sholat yaitu apa? Tahir, suci. Ya, suci. Ini untuk mengeluarkan apa? Yang tidak wajib bagi siapa? Haid nufasa. Bagi perempuan yang keluar darah haid, bagi perempuan yang keluar darah nifas, maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan sholat. Bahkan juga tidak wajib untuk menggodoknya. Karena apa? Karena ada masyarakat sulit bagi perempuan kalau diwajibkan untuk menggodoknya. Sedangkan haid itu setiap bulannya akan datang kepada perempuan. Nah, kalau seandainya haidnya sampai 8 hari, berapa yang harus digodoi setiap bulannya? Nah, karena itu berat. Nah, tapi untuk puasa wajib untuk menggodoi bagi orang yang haid saat dia puasa, dia haid, berarti tidak wajib puasa, tapi wajib digodoi. Kenapa? Karena waktu untuk menggodoi puasanya panjang ya dalam waktu Ramadan setelah Ramadan sampai Ramadan akan datang itu waktu untuk menggodoinya mudah bagi itu perempuan tapi kalau sholat sulit itu Sayyidina Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah kita ini kaum perempuan diperintahkan untuk menggodoi puasa tapi tidak diperintahkan untuk menggodoi apa sholat ini syarat yang keenam tapi apa boleh menggodoi waktu dia haidnya. Anak tetap kepingin nggak kalah dengan lelaki. Anak nggak mau kalah sama lelaki. Ya, anak mau menggoloi waktu haidnya. Ya, apa hukumnya? Haram. Menurut pendapat Ibn Hajar, apa hukumnya haram menggoloi waktu haid atau waktu nifasnya. Nah, ini syarat-syarat wajib sholat. Coba dibuka pertanyaan dulu. Ya, silakan kalau ada yang tanya dulu sebelum kita masuk syarat sahnya sholat. Silakan kalau ada yang tanya.
Ada. Ada. Lanjut ya. Kita lanjut aja lah. Nanti kalau ada pertanyaan setelah selesai, insya Allah kita buka pertanyaan lagi. Berarti syarat wajib sudah kita bahas. Siapa saja yang wajib untuk melakukan salat jika terpenuhi 6 syarat tadi? Jika terpenuhi 6 syarat, yaitu apa? Muslim, orang yang Islam, baligh, sudah baligh, kemudian apa? Berakal, kemudian dia sampai dakwah Islam, ya kemudian yaitu apa? Selamat panca indera dan juga apa? Tahir, dia suci. Ya kalau terpenuhi syarat ini, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat. Sekarang syarat sahnya sholat. Kapan sholat itu dikatakan sah? Kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Ya, sholat ini dikatakan sah kalau terpenuhi syaratnya. Yang pertama Pak, dikatakan sah sholat itu yang tidak dimasukkan di situ yaitu apa? Muslim. Ya bagi orang Islam dikatakan sah sholatnya. Kalau ada orang kafir, waduh ya khusyuk sholatnya, fasih bacaannya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Tapi dia Pak, bukan orang Islam, ya tetap tidak sah. Walaupun kalau nangis-nangis kalau sholatnya, ya tetap nggak sah. Kenapa? Syaratnya dikatakan sah sholatnya kalau dia muslim. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada niat. Nah, sedangkan niat itu syaratnya harus muslim juga. Karena itu tidak sah bagi orang kafir untuk melakukan sholat. Yang kedua, tamyiz. Kalau anak belum tamyiz, tidak dikatakan sah sholatnya. Tapi kalau sudah tamyiz, ya sah sholatnya. Itu syarat kedua yang belum dimasukkan. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau dugaan yang kuat. Kita mau melakukan sholat harus tahu ini sudah masuk waktu duhur baru kamu sholat. Ini sudah masuk waktu atau enggak langsung sholat dia. Padahal tidak ada don, tidak ada prasangka yang kuat, tidak ada keyakinan, tidak mendengarkan adzan ataupun melihat jam seandainya. Tahu-tahu dia pak sholat. Ternyata benar, ternyata sudah masuk waktu, tetap tidak sah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu harus ada dhanil mukallaf wa nafsil amr. Harus ada dua ini. Harus memang nyatanya sudah masuk waktu, tapi juga harus ada dhon, prasangka yang kuat sudah masuk waktu. Bangun tidur dia, nggak tahu sudah duhur atau enggak, langsung sholat duhur. Dia nggak tahu, nggak melihat jam, nggak bertanya sudah masuk waktu atau enggak, langsung dia bahas sholat. Ternyata benar sudah masuk waktu, tetap dikatakan apa? Tidak sah. Nah, itu harus syarat sahnya sholat itu dia mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin ataupun dengan prasangka yang kuat, dengan dugaan yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan sah sholat itu kalau menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini, ya, kiblat ini maksud adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah. Kalau kita di hadapan Ka'bah, di sekitar Ka'bah, berarti harus yakin menghadap kiblat. Kenapa? Ka'bah ada di depan kita. Ya, Ka'bah ini yaitu bangunan yang kotak itu ya, tapi tidak boleh menghadap hijirnya ataupun menghadap Sadirwan. Hijir itu yang separuh bulatan. Kita menghadap hijir tapi tidak menghadap Ka'bahnya, maka hukumnya tidak sah. Contoh ini seandainya ya kotak ini ya, atau ini kotak ini seandainya ya Ka'bah. Kemudian di sini ada setengah lingkaran. Ini ada setengah lingkaran. Kalau kita menghadap hanya setengah lingkaran tanpa menghadap Ka'bahnya, nggak sah. Kalau kita menghadap setengah lingkaran ini tanpa menghadap Ka'bahnya, nggak sah. Tapi kalau menghadap setengah lingkaran tapi juga menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bahnya, ya sah. Oke, kalau menghadap setengah lingkaran saja, lu kan itu termasuk Ka'bah. Buktinya ketika tawaf harus melewati itu semuanya. Iya, itu memang harus kita melewatinya. Tapi subutuhu laisa biqot'in. Ini ketetapan setengah bulatan ini termasuk Ka'bah bukan kepastian, bukan qot'i, bukan satu kepastian, tapi ada dhani. Nah, karena itu ya kita tetap wajib melewatinya ketika tawaf, tapi kalau menghadap itu sadirwan tanpa menghadap Ka'bahnya tetap tidak sah. Ini ya, berarti harus menghadap apa? Harus menghadap Ka'bah. Itu kiblat ini masuk Ka'bah. Kalau dia di sekitarnya. Tapi kalau dia di luar masjid atau bahkan seperti kita, ya berarti kita menghadap Ka'bah tadi itu apa? Dengan sangkaan, dengan prasangka.
Ya, dengan prasangka ya kita menghadap kiblat. Nah, kita menghadap kiblat itu bukan arah, tapi harus Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu dalam mata Imam Syafi'i harus Ainul Ka'bah. Apabila ini dikatakan Ka'bah, ini Ka'bah seandainya, ya kita harus menghadap ya sini. Tidak boleh miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Nah, sebetulnya kalau mau dipanjang, dibahas tentang apa masalah istiqbal kiblat ini agak panjang. Tapi yang pasti kamu harus menghadap kiblat. Ya, wis sakar, wis ya. Kita pokok kan yang penting hati ya tidak sah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menghadap ya, untuk menghadap Masjidil Haram maksudnya apa? Ka'bah. Wallu wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, syatrul masjidil haram yaitu apa? Ke arah Ka'bah. Masjidil haram yang dimaksud sini al-murad bihi al-Ka'bah. Wajib menghadap Ka'bahnya. Tidak boleh menghadap yang lainnya. Nah, berarti harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak apa, tidak sah. Baik. Kecuali ada dua hal yang tidak wajib menghadap kiblat. Dua hal, dua sholat yang tidak wajib menghadap kiblat. Yang pertama, sholat syiddatul khauf, yaitu sholat di saat sangat genting. Ada dalam kitab fikih itu bab sholatil khauf, bab sholat dalam keadaan genting. Nah, di situ nanti ada beberapa cara. Nabi itu ngajari sholat walaupun dalam keadaan peperangan. Ada caranya. Ada beberapa cara di situ. Ada sholat ya bi usfan, ada apa ada badnur nakhlin, ada datur rigo. Itu nanti dilihat musuh itu di mana. Kalau dulu kan orang ketika berperang itu berhadapan-hadapan. Ya bukan seperti sekarang kirim-kiriman peluru, ya kirim-kiriman rudal. Tapi kalau dulu itu berhadapan-hadapan. Ketika masuk waktu sholat, tetap mereka wajib sholat. Tetap mereka wajib sholat. Nah kalau musuh di hadapannya gimana caranya? Nabi ngajari. Oh, berarti kalau musuh ada di hadapan kiblat, berarti kita semua sholat. Semuanya sholat. Imamnya satu, kemudian mereka semuanya sholat. Ketika apa qiyam bareng takbiratul ihram. Setelah itu ruku semuanya. Ketika itidal semuanya. Ketika sujud, jangan sujud semuanya. Sof yang di depan ikut sujud bersama imam. Yang di belakangnya menjaga, takut musuh menyerang. Karena apa? Dulu itu berhadapan-hadapan. Nah, ini di antara tata cara yang ada dalam salat apa salatul khauf, salat ketika dalam keadaan genting. Atau ketika musuh tidak di hadapan kiblat, ya jangan salat semuanya. Seandainya jumlah muslimin 1.000, bagi 500 salat bersama imam, 500 menjaga. Nah, nanti situ ada dua cara. Ya, gimana cara untuk mengatur daripada sholat ketika dalam keadaan genting. Yang dimaksud di sini itu semuanya tetap wajib menghadap kiblat. Berbagai cara-cara tadi itu tetap wajib menghadap kiblat. Yang tidak wajib menghadap kiblat nanti ketika sholat syiddatul khauf, sangat genting. Ketika seandainya mereka ketika tengah-tengah sholat musuh menyerang, ya mereka itu ketika sholat khauf dalam keadaan seperti itu disunahkan tetap bawa senjata. Tapi yang memungkinkan untuk dibawa entah pedang atau pisau atau yang mungkin dibawa. Itu ketika musuh menyerang, langsung mereka tetap dalam keadaan sholat tidak dibatalkan, ya mereka berperang. Jadi perang sambil apa memukul, sambil apa memakai pedangnya, sambil loncat dia, ya sambil dia lari, ya menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat bebas, sholatnya bebas. Tapi yang tidak boleh cuma satu saat seperti itu. Apa? Menjerit. Karena apa? Karena as-sukut ahyab. Karena orang yang diam itu lebih haibah. Yang biasanya jerat-jerit itu takut biasanya. Ya, yang mengeluarkan suara itu biasanya untuk menutupi ketakutannya. Tapi yang diam itu ahyab lebih haibah. Ya, lebih apa? Wibawa. Nah, karena itu, ketika dalam keadaan seperti itu, saat ini tidak diwajibkan menghadap kiblat. Tidak wajib menghadap kiblat, boleh bergerak banyak. Ya, mau dia salto, mau dia ya tendangan apapun sudah, pukulan berapa kali pun ya, bergerak banyak nggak masalah saat seperti itu. Nah, ini yang di situ ketika saat seperti itu tidak wajib menghadap kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat dalam keadaan waktu bepergian. Ketika dia melakukan safar, ya, dia melakukan sholat sunnah seandainya. Naflus safar, melakukan sholat sunnah safar ini tidak diwajibkan menghadap kiblat, tapi tidak seluruhnya. Nanti dibagi tuh. Berarti orang yang sholat sunnah safar itu dibagi dua. Ada
dia rokib, ada masih, ada naik kendaraan, ada dia berjalan. Kalau naik kendaraan, ya dia nanti dilihat dulu, bisa nggak dia menghadap kiblat mulai awal sholat sampai akhir sholat? Bisa, bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya, bisa, ya wajib. Seperti sholat di atas perahu. Oh, dia bisa menghadap kiblat, bisa menyempurnakan rukuk dan sujud, ya tetap wajib. Sholat di atas seandainya apa truk, ya truknya, ya dia bisa menghadap kiblat, bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya, ya wajib. Tapi kalau tidak bisa, ya seandainya dia naik bis atau dia naik mobil, mobil kan arah arah untuk tujuannya dia kan berbelok-belok. Nah, ya apa itu? Ya kalau dia memungkinkan untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram saja, wajib. Kenapa? Karena saya punya mobil, supir apa kata saya? Supir hadap ke kiblat aman sholat. Setelah anak takbir, kamu jalan. Nah, misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya itu supirnya jalan. Ya arah tujuannya dia itu nanti yang menjadi arah kiblat. Nah, ini boleh apa enggak? Boleh. Dan wajib dia menghadap kiblat saat takbiratul ihram karena mudah bagi dia. Nah, kalau dia tidak memungkinkan, oh Ana sudah naik bis ini dan bisnya tidak mungkin saya mengatakan kepada supir, supir ada kiblat saya mau sholat nggak mungkin, ya kamu suruh turun. Ya kalau tidak memungkinkan, walaupun takbiratul ihram, ya tidak wajib berarti menghadap kiblat mulai awal sholat sampai akhir sholat. Itu pembahasan tentang ketika apa naik kendaraan. Nah, nanti ada juga sholat sunnah dalam keadaan berjalan. Berarti berjalan, saya mau berjalan dari sini ke Bangil atau dari sini ke daerah apa Probolinggo misalnya. Saya berjalan ke sana sambil melakukan sholat. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, berarti kapan wajib menghadap kiblat? Wajib menghadap kiblat di empat tempat, tidak wajib menghadap kiblat di empat tempat. Ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, takbir. Kemudian jalan, jalan sesuai arah tujuan. Ya Bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah, baca surat. Ketika mau rukuk, ada kiblat lagi. Kemudian i'tidal, jalan lagi. Ketika mau sujud, ada kiblat lagi. Jurus mana sajdatan tetap menghadap kiblat. Sujud yang kedua menghadap kiblat. Berdiri rakaat kedua, jalan lagi. Terus gitu. Ah, nanti di situ wajib menghadap kiblat di empat tempat, tidak wajib menghadap kiblat di empat tempat. Ah, karena itu ini yang dimaksud. Ah, kalau dia dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan tadi yang tidak wajib menghadap kiblat, ya ketika dia melakukan sholat sunnah. Tapi ada apa perinciannya yang seperti ya barusan ya saya perinci. Kemudian syarat yang sah yang ketiga yaitu apa? Dia suci. Ya suci dari dua hadas. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dia punya wudhu dan tidak wajib mandi. Dia punya wudhu dan tidak wajib mandi. Ya kalau dia belum wudhu sholat, ya haram hukumnya. Bukan hanya tidak sah salatnya, tapi haram. Kenapa? Talabus bil ibadah fasidah. Ini biasanya terjadi kadang-kadang ketika dia di soft yang pertama atau kedua, ya, kemudian dia kentut, ya, kemudian dia malu karena suaranya keras atau baunya ya sudah apa, sehingga apa akhirnya ketahuan kalau dia yang kentut, kalau dia keluar atau dia batalkan. Akhirnya pura-pura sholat. Ya apa ini hukumnya? Dosa. Nah, caranya gimana? Ulama ngatur ngasih cara. Itu pura-pura megang hidungnya. Ya pura-pura megang hidungnya. Ya orang akan memberikan jalan. Mungkin dianggap mimisen. Ya. Tapi yang nggak ngerti fikih ya, ya saya yang ngerti fikih ya weruh hari kentut itu ya. Dia akan tahu kalau dia habis kentut itu. Ya, taib. Berarti apa? Harus suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kecuali, kecuali bagi siapa? Orang yang tidak memiliki air untuk wudhu ataupun debu untuk tayamum. Sedangkan dia tidak punya wudhu. Mau sholat gimana? Ya berarti dia tetap wajib sholat namanya sholat di pagi tohuren. Sholat di pagi tohuren boleh, hukumnya sah dan wajib. Wajib tetap sholat walaupun tidak wudhu, tidak tayamum. Kenapa? Tidak ada air, tidak ada debu. Berarti dia wajib apa? Untuk melakukan sholat. Walaupun dalam keadaan tidak wudhu, ya tidak suci daripada hadas atau hadas kecil atau besar. Kenapa? Karena tidak ada dua alat pensuci. Tapi itu pun yang diperbolehkan hanya sholat wajib saja nanti. Baik. Kemudian syarat berikutnya daripada syarat sah yaitu apa sucinya pakaian, anggota badan dan tempat sholat dari najis. Ya suci badannya dia, pakaiannya dia, kemudian tempat sholatnya harus suci. Suci dari apa? Daripada najis. Daripada najis yang tidak dimaafkan. Nah, nanti pembahasan najis itu panjang gitu ya.
ada najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan di dalam pakaian untuk orang sholat atau tempat sholat. Nah, itu yang dimaafkan. Nah, yang tidak dimaafkan, oh badannya ada najisnya. Ya, badannya ada najisnya. Dia sholat, nggak sah. Walaupun sudah wangi, ya, nih, tapi kalau belum disucikan tetap najis, ya berarti tidak sah sholatnya. Kemudian atau pakaiannya dia ada najisnya. Kemudian dia pakai untuk sholat, nggak sah. Atau tempatnya belum disucikan digunakan untuk sholat, walaupun sudah kering tapi belum disucikan, ya tidak sah. Apa yang dimaksud pakaian orang sholat? Apakah yang dipakai ini saja? Yang dipakai atau yang menempel, yang dibawa untuk orang yang sholat? Seperti seandainya ada tisu di kantongnya, itu juga termasuk. Oh, tisunya ada bekas daripada apa? Ada bekas daripada najis dikantongi sama dia. Ya. Apa itu dikatakan pakaian sholat? Pakaian sholat. Ya, karena itu dikatakan apa? Pakaian semua yang dipakai dan yang dibawa oleh orang yang sholat atau yang menempel dengan pakaiannya dia, yang menempel ya diikat dengan pakaiannya dia, itu juga apa termasuk termasuk apa pakaian orang yang sholat. Nah, karena itu apa semua yang digunakan ya pakaiannya yang dibawa untuk yang dipakai dan dibawa untuk orang yang sholat tadi itu yang dikatakan apa pakaian orang yang sholat. Kemudian kalau dikatakan apa suci dari pakaian daripada najis dan anggota badan. Anggota badan itu maksudnya apa? Bagian luar daripada badan, bagian luarnya. Ini harus suci semuanya. Oh, dahinya ada najisnya. Oh, rambutnya ada najisnya. Oh, tangannya ada najisnya. Nggak sah. Termasuk, walaupun bukan dohir, termasuk itu apa? Bagian dalam hidung. Hidung ini harus suci. Oh, habis mimisan dia, belum disucikan. Nggak sah. Mulutnya, ya, habis muntah dia, belum disucikan. Nggak sah. Atau setelah gusi berdarah belum disucikan nggak sah karena syaratnya harus disucikan dulu dikumuri dan harus membalas kok atau matanya ada najisnya seandainya ya hukumnya apa tidak sah itu termasuk bagian dalam mata bagian dalam hidung bagian dalam mulut itu termasuk apa anggota badan yang wajib suci ketika apa sholat walaupun ketika apa ketika junub tidak wajib dibasuh kan mata mulut dalam hidung bagian dalam tidak wajib dibasuh ketika apa ketika mandi janabah ya tapi kalau untuk najis wajib disucikan kenapa karena lighol di amri najasabi karena beratnya ukur apa urusan najis. Kemudian yang suci juga disyaratkan harus suci dari najis yaitu apa tempat orang yang sholat. Tempat orang sholat itu apa? Semua yang menempel badan dan pakaian di tengah sholat. Yang kita ketika apa? Berdiri yang jadi tumpuan kaki kita, ketika sujud yang kita apa? Tangan, lutut, kaki yang terkena pakaian ini semuanya harus suci. Tapi kalau seandainya kita sholat kemudian ya kita sujud. Ketika kita sujud di tengah kita antara apa antara badan kita dengan tempat itu ada yang najis tapi tidak terkena ya tetap sah. Tapi makruh nanti itu termasuk kemakruhan sholat. Kenapa muhadza bin najasa? Karena sejajar dengan najis hukumnya juga makruh. Nanti ada pembahasan kemakruhan sholat. Tapi yang dimaksud sini yang menempel badannya atau pakaiannya ketika sholat itu harus apa suci. Itu yang dikatakan tempat sholat. Nah, berarti apa? Yang disyaratkan yang apa barusan syarat-syaratnya sholat harus suci dari badan najis, baik itu pakaian, badan ataupun tempat orang yang sholat. Baik. Berikutnya, syarat sahnya sholat yang berikutnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau tidak tertutup auratnya, terbuka auratnya tidak sah. Tidak sah. Berarti harus menutup aurat. Ya, dengan apa? Menutup aurat itu disyaratkan harus ada sesuatu yang digunakan, pakaian. Ya, bukan dia masuk satu lubang, ataupun dia masuk kemah, ataupun dia di dalam kegelapan. Ya, masuk satu ruangan, dimatikan lampunya. Wis tak kelihatan auratnya. Saya sendiri tak kelihatan. Apa sah sholatnya? Ya tidak sah. Kalau dia telanjang, ya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan sesuatu yang digunakan yaitu seperti pakaian. Berarti apa menutup aurat dengan menggunakan sesuatu. Kecuali kalau itu air yang keruh, ya kalau dia masuk ke dalam air yang keruh, sehingga apa tidak terlihat auratnya,
ya itu tetap dikatakan sah. Tapi apa, sholat apa mau dilakukan? Ya sholat jenazah mungkin bisa karena 4 kali takbir kan. Ya sholat jenazah atau ya seandainya sholat ya sholat ada rukuk dan sujudnya ya dia bisa tenaga dalam seandainya ya bisa rukuk bisa sujud di dalam air seandainya ya mungkin ya itu tetap dikatakan sah. Kenapa? Karena air yang keruh digunakan mastur lubsan tetap dikatakan seperti pakaian. Kalau masuk kemah tadi itu nggak sah ya, karena syaratnya harus apa mayasmul mastur lubsan. Kemudian syaratnya juga aurat itu harus sesuatu yang digunakan tadi itu mencegah terlihatnya warna kulit. Ya kalau dia pakai baju kaca misalnya, atau plastik kelihatan badannya, pakaian ada digunakan, tapi kelihatan auratnya. Ya pakai plastik atau pakai kaca misalnya, ya tidak sah. Tetap tidak dikatakan apa sah. Harus menutup warna kulit, menutup terlihatnya warna kulit. Ya, terlihatnya warna kulit. Nah, kalau ngapret gimana? Kalau persis sesuai dengan badannya, ngapret, tapi pakaian seperti pakaian renang misalnya. Gimana hukumnya? Ya kalau untuk apa makruh, dimakruhkan. Ya kalau di luar sholat malah hukumnya haram bagi perempuan. Nah, bagi perempuan malah hukumnya apa? Haram. Karena itu Nabi mengatakan apa? Kasiat ariyat. Ya, ma'ilat mumilat. Itu malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW untuk apa? Untuk melaknat kalau melihat perempuan seperti itu. Kalau pakaiannya apa ngapret ya. Nah, tetap sah salatnya, tapi hukumnya apa? Haram ya kalau di luar salat. Baik. Mayamna ulaunal basyara apa menutup aurat tadi itu disyaratkan harus apa mencegah terlihatnya warna kulit. Kemudian syarat menutup aurat itu artinya apa? Tidak terlihat auratnya dari bagian atas atau samping. Kalau terlihat dari bawah, seandainya ada orang sholat di atas. Nah, atas ini ada pecahnya atau ada sela-selanya. Orang yang di bawah kalau melihat ke atas kelihatan aurat orang yang di atas. Apakah sah orang yang sholat di atas? Tetap sah. Kenapa? Terlihat dari bawah. Ya yang salah yang melihat ada apa dilihat. Ya tapi untuk apa sahnya ya tetap sah. Ya, artinya apa? Menutup aurat itu tidak terlihat auratnya dari bagian atas dan dari samping. Kalau dia sendiri melihat auratnya dari atas, tetap tidak sah. Nah, ini ya pakai gamis. Gamisnya agak kelombor. Agak kelombor ya. Nah, sehingga apa? Ketika dia ruku, orang yang di depannya akan bisa melihat auratnya. Atau saya sendiri bisa melihat aurat saya. Maka hukumnya apa? Nggak sah. Kenapa? Terlihat dari atas. Itu namanya apa? Terlihat dari atas. Ya. Nah, ini yang tidak boleh terlihat dari atas atau dari samping. Nah, dari samping seperti ya hati-hati perempuan biasanya kalau pakai ruko atas bawah. Nah, kalau pakai ruko atas bawah ketika takbir gini kalau terlihat dari apa bawahnya itu bukan dari bawah itu dari samping. Kalau terlihat lengannya ya berarti tidak sah hukumnya. Kalau bawah, kalau apa ruku semuanya terusan, kalau terlihat dari bawahnya seandainya, ya orang yang di atas melihat, orang yang di bawahnya bisa melihat, orang yang di atasnya tetap sah. Tapi kalau seperti ruku atas bawah itu, kalau dia takbir gini, ini kelihatan lengannya itu bukan dari bawah tapi dari samping. Nah, karena itu hati-hati kalau pakai roko bagi perempuan itu. Ya, bagi roko apa perempuan pakai roko atas bawah. Nah, kalau apa tidak boleh pakai roko seperti itu? Iya, bukan tidak boleh kalau dia pakai abaya, pakai apa sampai lengannya tertutup. Kemudian dia apa pakai roko tadi itu. Yang tidak terlihat lehernya juga seandainya. Ya, itu berarti apa? Ya tetap sah. Tapi apa kalau dia tidak ada cuman hanya pakai ruku kemudian pakainya lengan pendek atau dia tidak pakai daleman, ya tidak bisa tidak sah itu kalau terangkat apa tangannya sampai terlihat dari bukan dari bawah itu dari samping. Itu bagi perempuan. Kemudian kalau perempuan nanti auratnya perempuan seperti apa kita nanti akan bahas. Yang penting sekarang syaratnya ada 3 untuk menutup aurat. Yang katakan menutup aurat syaratnya ada 3, yaitu yang tidak mencegah sesuatu yang mencegah terlihatnya warna kulit. Kemudian ada pakaian yang digunakan. Kemudian apa tidak terlihat dari bagian atas dan dari bagian samping. Ya kecuali kalau terlihat dari bawah ya tidak disyaratkan. Tapi ya ketika sujud lelaki, nah ini dibahas ini ya.
Ketika laki sujud, biasanya orang yang di belakangnya akan melihat orang yang di depannya itu terlihat lututnya dari bawah, dari belakang gitu ya. Kalau sujud itu kan dari kakinya terbuka, itu kelihatan lututnya. Itu terlihat dari bawah atau terlihat dari samping? Terlihat dari bawah. Berarti sah apa enggak? Tetap sah. Itu terlihat dari bawah bukan dari samping. Karena apa? Karena ketika dia berdiri kan di bawah, bagian bawah itu sarungnya. Nah, itu bukan terlihat dari bawah, atau itu bukan terlihat dari apa samping, tapi itu terlihat dari bawah, berarti hukumnya apa? Tetap sah. Ya, itu tetap apa hukumnya sah. Nah, sekarang apa auratnya? Auratnya laki gimana? Auratnya perempuan gimana? Auratnya laki antara pusar dan lutut. Wajib menutup pusar dan lutut untuk kesempurnaan menutup aurat. Berarti antara pusar dan lutut itu aurat yang wajib ditutup. Tapi untuk adabnya ya memakai pakaian yang lengkap. Bukan berarti pakai sarungan tok ya. Ya, kemudian kalau menghadap orang yang penting, orang yang terhormat, baru dia pakai pakaian lengkap. Menghadap Tuhannya dia pakai pakaian yang kurang asal-asalan. Ya enggak. Tapi ini kalau kewajibannya, sah apa enggak kalau pakai penutup aurat saja, pakai sarung saja seandainya, ya sah salatnya. Tapi ya kurang adab, ya kurang beradab. Baik. Itu kalau untuk auratnya lelaki. Auratnya perempuan. Auratnya perempuan di dalam sholat yaitu semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan dohiran wa batinan. Ini tidak wajib ditutup. Ini tidak wajib tutup. Ya dohiran wa batinan tidak wajib tutup. Wajah. Tapi wajib menutup sebagian. Supaya apa? Supaya yakin melaksanakan kewajibannya. Sempurna kewajibannya. Hati-hati kadang perempuan rukunya di bawah leher. Nah, ini termasuk aurat ini. Ini termasuk aurat. Ya, karena itu wajib menutup sini. Nah, kemudian apa? Wajib menutup. Nah, kalau ada rambut yang keluar, berarti terbuka auratnya Mas Ian. Tidak sah. Karena itu, ya biasanya perempuan itu pakai sesuatu yang bisa apa, mengumpulkan semua rambutnya. Apa itu bagian dalaman itu? Biasanya digunakan dulu, baru roko. Kalau langsung roko, biasanya rambutnya apa keluar. Kalau nggak pakai daleman yang di untuk kepalanya ikat kalau itu bahasanya mungkin ikat ya atau apa itu mungkin itu kalau nggak pakai seperti itu biasanya apa rambutnya yang agak kaku bisa tembus itu tembus ke rukunya. Nah, kelihatan rambutnya nggak sah. Nah, karena itu diperhatikan itu untuk perempuan khususnya perempuan karena auratnya lebih banyak daripada laki. Itu wajib diperhatikan. Berarti semuanya wajib tertutup kecuali telapak tangan, baik dohir dan batin, ya dan apa? Dan wajah. Itu boleh terbuka. Selain itu harus tertutup. Nah, biasanya kalau perempuan hati-hati juga lengan baju. Nah, kalau seperti saya ini lengannya, saatnya perempuan pakai seperti gini. Takbir kelihatan ini dari sini, lengan bagian bawahnya, ya berarti tidak sah. Karena apa? Terlihat dari samping itu, bukan terlihat dari bawah. Nah, ini lengan baju. Karena itu biasanya pakai karet, ya atau dia pakai tambahan tali supaya apa? Rapat untuk apa? Lengannya supaya tidak terlihat. Ini wajib perhatikan bagi perempuan itu untuk supaya sah salatnya. Baik. Kemudian mengetahui kewajiban sholat fardu. Nah, kalau ditanya, sholat yang kamu lakukan itu apa hukumnya? Ya wajib, harus tahu. Enggak tahu, pokok saya ikut-ikutan sudah. Situ sholat, saya ikut sholat. Enggak tahu dia wajib atau tidak, ya enggak sah. Harus wajib apa mengetahui bahwa sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian syarat berikutnya yaitu tidak meyakini satu rukun sholat yang tertentu adalah sunnah. Jadi gini, rukun sholat nanti kan akan kita jelaskan pertemuan berikutnya insya Allah ada arkanus sholat. Rukun sholat itu ada 17. Ya. Kalau kita katakan salah satunya itu adalah sunnah, nah ini tidak sah. Rukuk sunnah, tidak sah. Fatihah itu sunnah, nggak sah. Ya. Tasyahud akhir itu sunnah, tidak sah. Tapi kalau tidak menentukan, dia mengatakan semua sholat yang saya lakukan semuanya adalah kewajiban. Maka hukumnya tetap sah. Seandainya dia mengatakan, saya yang saya lakukan dari sholat itu ada kewajiban, sebagiannya ada sunnah. Ada kewajiban, ada sunnah. Maka hukumnya apa? Tetap sah. Seandainya saya mengatakan antara rukuk dan atau itidal ada yang sunnah, ada yang fardu. Padahal semuanya fardu, tetap dihukumi sah. Kenapa? Karena dia tidak menentukan yang wajib adalah sunnah. Nah, itu tidak sah. Kalau wajib dikatakan sunnah, ini tidak sah.
Tapi kalau dia tidak membedakan, ya tidak menentukan, ya dia cuma mengatakan semuanya fardu, semua yang saya lakukan adalah fardu, ada sunnahnya, atau antara rukuk dan i'tidal, padahal dua-duanya rukun, tapi antara rukuk dan i'tidal ada yang sunnah, ada yang wajib, tapi tidak tentukan, tetap hukumnya apa? Sah. Tapi di situ ada perbedaan. Kalau dari orang yang alim gimana? Kalau tidak dari orang apa? Kalau bukan dari orang alim gimana? Nah, di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli kalau mengatakan sebagian sholat fardu, sebagian sunnah, tapi dia tidak membedakannya. Ya, walau min alimin. Ya, kalau menurut apa? Menurut Ibn Hajar. Kalau menurut Ibn Hajar, walau min alimin, walaupun dari orang alim, tetap hukumnya sah. Tapi kalau Imam Romli mengatakan, enggak. Kalau orang yang alim, orang yang mengerti arkanus sholat, ya harus mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, itu hanya perbedaan di situ. Tapi yang apa? Yang pasti di sini syaratnya dia tidak menentukan satu rukun sholat adalah sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja? Nanti akan dibahas. Ya, dia tidak boleh berbicara dalam sholat. Kapan berbicara dalam sholat dikatakan batal? Dia tidak boleh bergerak banyak dalam sholat. Kapan dikatakan batal bergerak banyak? Nah, nanti di situ ada makan atau minum atau melakukan hal-hal yang lainnya. Nanti akan dibahas di dalam apa pembahasan perkara-perkara yang membatalkan apa sholat. Ya, ini adalah apa pembahasan pada malam hari ini, yaitu apa syarat-syarat wajibnya sholat dan juga syarat-syarat sahnya sholat. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Hmm? Cuman ini dah. Atas aja. Mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau masalah kiblat tadi, kalau pakai kompas dari HP itu apakah betul lagi Ustaz? Nggak, kurang dengar apa diulangi? Kalau masalah menghadap kiblat istiqbalul kiblah tadi Ustaz. Ya, Ainul kiblah. Tapi ibaratnya kalau kita menggunakan kompas dari HP itu apa tetap betul lagi Ustaz? kalau melihat ini. Bentar, bentar. Nah, nanti sebetulnya pembahasan gini. Cara-cara untuk mengetahui kiblat itu, ya cara-cara untuk mengetahui kiblat itu nanti di situ itu ada beberapa cara, ada beberapa cara, ya apa namanya? Ada orang yang mengetahui kiblat apa bisa mengetahui binafsi. Anak tahu kiblat itu di sini. Kenapa? Anak dulu tinggal di daerah ini, Ka'bah itu di sebelah sini. Sekarang karena bangunan-bangunan sehingga apa orang nggak melihat. Tapi anak saya masih yakin ini kiblat. Berarti anak mengetahui itu kiblat dengan sendirinya. Nah, ini nggak boleh dia istihad. Dia wajib mengikuti al ilmu binafsihi. Pengetahuannya dirinya sendiri. Ya, dia wajib apa? Oh, boleh tetap istihad itu nanti. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui daripada apa arah arah kiblat. Nah, kalau seperti yang dikatakan tadi itu Baitul Ibroh, itu namanya Baitul Ibroh, kompas, ya seperti sekarang apa HP, ya itu HP, itu semuanya dikatakan apa? Dikatakan apa termasuk seperti apa ijtihad, ya seperti ijtihad. Jadi di atas ijtihad di bawah al ilmu binafsihi. Di situ ada tartibnya yang disebutkan oleh Imam Qurdi. Bentar ya.
Pertanyaan lain. Bu. Hmm. Terus pikir bilang. Hmm. Kursi, kalau kursi. Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang perlu saya tanyakan mengenai masuknya waktu dengan yakin, dugaan yang kuat. Itu maksudnya bagaimana ya, Ustadz? Ya, apa? Mengetahui masuknya waktu dengan yakin atau dugaan yang kuat. Itu maksudnya bagaimana ya? Ya, saya mau melakukan sholat. Saya sekarang mau melakukan sholat. Berarti kan saya tahu ini masuk waktu duhur atau belum, kan saya sudah harus tahu. Kalau yakin itu seperti apa? Oh, dia sudah mengetahui. Kan kemarin kita sudah bisa mengetahui kapan dikatakan masuk waktu duhur. Oh, dengan zawal, tergelincirnya matahari. Ya, saya lihat, oh sudah zawal ini matahari. Berarti yakin saya sudah masuk waktu. Nah, itu dengan yakin. Kalau dengan dugaan yang kuat, yaitu apa? Seperti melihat jam. Melihat jam itu dugaan yang kuat, ya juga bisa yakin tuh kalau sudah melebihi daripada waktunya. Tapi kalau dia masih ragu, ya ini jam ini ya mati atau enggak, itu berarti kalau melihat jam oh bergerak, ya berarti dugaan yang kuat. Itu Tuhan. Atau dikabari sama orang, sudah masuk waktu. Atau mendengarkan adzan, itu sudah masuk waktu. Nah, itu berarti apa? Berarti dia boleh melakukan sholat. Kalau yang tidak yakin dan tidak ada dugaan yang kuat, dia bangun tidur. Nggak tahu sudah masuk waktu duhur atau enggak, dia langsung wudhu ke sholat. Ini berarti dia tidak dengan dua hal tadi itu, walaupun ternyata itu sholatnya sudah di dalam waktu, tetap tidak sah. Kenapa? Karena dalam urusan ibadah itu harus ada dua ukuran, yaitu apa? Nafsul amr, yaitu apa? Memang waktunya sudah masuk, wadhanul mukallaf, dan harus ada dhon dari orang yang mukallaf. Ini dhon itu dugaan yang kuat. Paling tidak dugaan yang kuat, apalagi kalau yakin. Nah, kalau dia tidak meyakini dan tidak ada dugaan yang kuat seperti tadi, walaupun tepat di waktunya, ya walaupun sudah masuk waktu, tetap sholatnya tidak sah. Beda dengan muamalah nanti, bab muamalah, bab jual beli atau apa, itu tidak disyaratkan ada dhanul mukallaf. Yang penting nafsul amr. Gambarannya gini, ada anak nakal, ngambil mobil orang tuanya, dibawa kabur mobil orang tuanya, sampai ya 1 bulan. Ya, setelah 1 bulan mobilnya dijual. Ya, mobilnya dijual. Nah, ketika dijual itu mobilnya siapa? Mobil orang tuanya. Apa sah jual belinya? Ya, enggak sah. Kalau itu mobil orang tuanya. Tapi ternyata ketika dia menjual orang tuanya sudah 1 minggu meninggal. Dan dia satu-satunya ahli waris. Dia satu-satunya ahli waris. Berarti mobil itu milik siapa? Milik dia. Ketika dia menjual mobil itu ternyata itu mobil milik dia. Walaupun ketika dia menjual, dia menyangkanya ini mobil ayahnya. Ya apa jual belinya tetap sah. Jual belinya tetap sah. Itu nafsul amr namanya. Tapi kalau ibadah nggak boleh. Harus ada tambahan syarat donul mukallaf. Harus ada don bahwa apa sudah ada dugaan yang kuat bahwa waktunya sudah masuk ya waktu untuk melakukan sholat. Kalau tidak ada dua-duanya tadi itu maka tidak sah sholatnya. Untuk pertanyaan sebelumnya tadi itu
Orang itu mengetahui kiblat itu pertama dia sendiri mengetahuinya. Seperti dia di sekitar Ka'bah itu melihat Ka'bahnya. Maka ini tidak boleh dia apa namanya eh, dengan istihad. Tidak boleh dengan istihad itu sudah melihat kok. Kalau dia tidak, yang kedua tertib yang kedua dia nggak tahu Ka'bah. Tapi saya dikasih kabar sama orang yang melihat Ka'bah sendiri. Contoh di sekitar Masjidil Haram. Di sekitar Masjidil Haram. Ada orang yang sudah lama tinggal di Makkah. Dan dulu Ka'bah itu lebih tinggi daripada bangunan masjid. Dan dia tahu arah Ka'bah itu ini. Padahal kalau sekarang kita lihat tertutup dengan bangunan masjid. Tapi dia mengatakan ini Ka'bah. Atau dia naik atas. Ya lantai yang lebih tinggi bisa terlihat Ka'bahnya. Kemudian dia turun. Arahnya dia tetap tahu. Ini arah Ka'bah. Berarti dia mendapatkan kabar dari orang yang mengetahui Ka'bah secara apa yakin. Maka apa? Ana nggak boleh istihad. Ana wajib mengikuti pendapatnya dia. Kalau dia nggak ada semuanya seperti ini, nggak tahu dia arah kiblat. Nah, itu siapa kalau misalnya ada kiblat yang di masjid-masjid sekarang? Nah, dilihat kalau kiblat itu ya dibangun alal iyan seperti di masjid di Madinah. Nabi ya sholat di tempat itu dan dubito mauqifu dipastikan tempatnya Nabi sholat. Ya berarti udah itu kiblat, nggak boleh kita istihad. Ya nggak boleh walaupun agak ke kanan atau ke kiri nggak boleh. Tapi kalau kiblat yang sekarang ada di setiap daerah, apa boleh kita berpegangan dengan itu? Boleh. Kalau sudah banyak orang yang menghadap itu kiblat, ya boleh. Kita tetap menghadap itu apa kiblat yang ada di masjid-masjid tadi itu. Tapi memang boleh kalau kiblat bukan kiblat yang Nabi pernah sholat, boleh kita tetap istihadnya agak ke kanan atau agak ke kiri. Oh ini kurang kanan titik, oh ini kurang kiri titik. Kenapa? Ini dari apa? Baitul Ibroh, dari kompasnya seandainya boleh. Tapi tetap arahnya sesuai dengan apa yang kiblat yang apa di mihrab tadi itu. Boleh agak istihad ke arah kanan atau ke kiri. Nah, itu kalau untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk mihrab yang ada di daerah. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak bisa, nggak ada mihrab, kita masuk dalam hutan atau kita masuk satu daerah, nggak ada orang yang tahu kiblatnya di mana. Nah, boleh nggak kita pakai apa? Pakai apa namanya? Kompas atau seperti yang sekarang itu HP. Kalau itu HP seandainya, oh ya sudah ya di apa coba berkali-kali memang tepat. Ya nggak apa-apa. Tapi kadang ada HP enggak. HP-nya agak ngelambiar kadang-kadang ya. Ya HP-nya karena apa mungkin HP jadul atau apa kadang-kadang ya kadang benar kadang keliru. Ah, ya jangan. Ya HP yang benar sekiranya itu benar ya nggak apa-apa kita berpegangan dengan apa? Dengan itu apa? Kompas. Nah, kalau tidak ada, baru nanti tertib yang keempat yaitu apa? Taglid. Kalau nggak bisa istihad kita, ya istihad itu nanti sebetulnya istihad itu bukan hanya dengan kompas ya. Istihad itu ada dengan angin, ada dengan matahari. Oh, saya ini tahu kiblat saya ini sesuai dengan tenggelamnya matahari. Ya, kalau kita kan arah barat kan tenggelamnya matahari dari timur ke barat. Oh, kita di laut. Di mana terbitnya matahari tadi? Dari sana. Tenggelamnya di mana? Di sana. Berarti itu kiblat. Ini dengan matahari. Bisa dengan bulan, bisa dengan angin, bisa dengan bintang, bisa dengan apa? Ada nanti ya dengan apa? Nanti atul wal arad. Ada caranya itu. Ada pakai alat. Itu bisa dengan menggunakan itu. Termasuk ya kompas tadi itu. Termasuk ya kompas tadi itu. Ada yang lain? Hmm? Ada. Ustadz, eh, masalah kiblat itu kan yang ada dua yang tidak apa-apa kalau tidak menghadap kiblat, yaitu sholat yang di waktu genting sama sholat sunnah di perjalanan. Nah, berarti kalau sholat wajib di perjalanan apa harus menghadap kiblat, Ustadz? Misalnya kita Nah, di pesawat gitu. baik. Kalau sholat fardu gimana? Kalau sholat fardu, walaupun itu sholat fardu itu walaupun nazar, walaupun sholat jenazah, maka tidak diperbolehkan dalam keadaan naik kendaraan ataupun berjalan kaki, walaupun dia menghadap kiblat, ya, walaupun lama perjalanannya. Kenapa? Karena disyaratkan di dalam sholat fardu itu harus ada istigror, harus ada istigror. Tapi kalau ada orang khawatir kalau turun dia
ada masyagoh, ya ada kesulitan yang sangat, atau khawatir nanti ketinggalan rombongan. Ya apa ini hukumnya? Maka boleh dia sholat dalam keadaan naik kendaraan dengan apa sesuai dengan keadaannya dia, tapi dia wajib mengulangi. Tapi ini menurut pendapat Imam Romli. Tapi kalau menurut Ibn Hajar, ini ajib ini. Kalau menurut Ibn Hajar, ya di dalam kitab Tuhfah itu wajib mengulangi kalau dia dalam keadaan naik kendaraan wajib mengulangi kalau tidak menghadap kiblat dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tapi kalau dia naik kendaraan seperti kereta seandainya. Kereta itu ini persis ini lurus tok ini kereta ini dan itu arah kiblat seandainya. Kemudian saya menghadap kiblat mulai awal sholat sampai akhir sholat dan bisa menyempurnakan rukuknya, sujudnya, semuanya seperti sholat ketika dalam keadaan tidak naik kendaraan. Maka kata Ibn Hajar, hukum sholat fardunya tetap sah. Hukum sholat fardunya tetap dikatakan sah. Tapi kalau Imam Romli tidak, syaratnya tidak boleh harus istigror, harus diem. Kalau naik kendaraan nggak sah, kecuali khawatir ketinggalan rombongan atau yang lain, itu sudah sholat dalam keadaan apapun, tapi wajib ada. Tapi kalau Ibn Hajar, kalau dia bisa menyempurnakan rukuk dan sujud, kemudian menghadap kiblat mulai awal sholat sampai akhir sholat, maka tetap dikatakan sah. Itu menurut pendapat Ibn Hajar. Iya, Ustaz. Syukur. Ini Mas, Kalau misal kolom. Ini kolom. itu Ini. Tuh. Mana buku itu? dari atas ya ada. Hmm. Kemana nih? Mulai atas. Ada apa ini? Yang mengatakan Yang mengatakan. yang mengatakan saya sholat. Yang mengatakan sah godok sholat saat kafir siapa ya Ustadz? Tadi kurang jelas ya. Mengatakan godok orang kafir Kurdi. Kalau Al-Kurdi at-tahqiq hilafu. Imam Kurdi. Dalam kitab apa Busyara Karim itu disebutkan Imam Kurdi mengatakan at-tahqiq hilafu. Hilafu artinya apa? Tetap sah godoknya orang kafir. Ismu. Maaf Ustadz, bolehkah pakai cadar yang tali biasa atau masker yang tidak menutup bagian dahi ketika sholat? Misal sholat di tempat yang satirnya pendek. Boleh, yang penting nanti rukun-rukun sholatnya semuanya terpenuhi. Yaitu apa? Ketika sujud dia wajib meletakkan 7 anggota, di antaranya dahinya. Nah, tapi kalau seperti yang tadi digambarkan, cadar yang pakai penutup hanya sampai hidung, ya tali itu, ya berarti kan dahinya terbuka. Ya dahinya terbuka, tetap sholatnya sah. Tetap sholatnya sah, boleh aja. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, Ana sesudah sholat ada satu helai rambut yang kelihatan padahal waktu mau sholat udah Ana benerin, gimana itu hukumnya Ustadz? Nah, kalau ternyata setelah sholat dia mengetahui ada beberapa hal yang kurang seperti oh ternyata sarungnya ada yang lobang atau rukunya ada yang lobang terlihat auratnya atau rambutnya ternyata ada yang keluar ya berarti wajib dikodoi. Wajib ya ada kalau waktunya masih ada wajib diulangi sholatnya. Tapi kalau oh sudah wiritan sudah apa setelah itu baru ketahuan ada kemungkinan itu setelahnya karena sebelum sholat karena sudah perhatikan semuanya sudah tidak ada yang keluar rambutnya. Tapi setelah wiritan apa ada kemungkinan di saat wiritan kenapa? Karena saya bergerak saat itu ketarik seandainya. Kalau seperti itu ya tidak wajib ada bagi dia. Tapi tetap afdalnya apa? Wajib ngulangi. Afdalnya apa? Tetap ngulangi. Tapi kalau dia setelah sholat kelihatan, duh, oh, rambutnya, ya berarti saat sholat sebelum salam sudah terlihat itu auratnya. Izin Kalau bertanya, jika perempuan pakai kaos kaki menyerupai warna kulit, apakah boleh?
Kalau memang menutup kaos kaki itu tidak wajib bagi perempuan. Bagi perempuan tidak wajib memakai kaos kaki ketika sholat ya. Kita berbicara sholat. Memakai kaos kaki ketika sholat itu hukumnya tidak wajib, cukup tertutup dengan bumi. Artinya apa rukunya sampai menutup semuanya. Biasanya kan ruku perempuan kan melebihi badannya. Nah, kemudian tertutup dengan apa bumi, ya tertutup dengan bumi. Kemudian ketika sujud ya tertutup kakinya, tertutup karena rukunya kan lebih panjang. Nah, ya apa hukum sholatnya sah, tidak wajib pakai kaos kaki. Tapi kalau dia ya pakai kaos kaki ya boleh saja. Ya pakai kaos kaki boleh saja. Assalamualaikum Ustadz mau nanya kalau lagi sholat melirik ke atas depan kanan kiri itu bagaimana? Ya itu ada larangan daripada Nabi SAW. Ya Nabi mengatakan eh, eh, la yazalullahu la yazalullahu mukbilan fi abdihi fi shalah malam yaltafit wa idal tafata insarafa anhu. Ya. Katanya apa? Allah itu akan selalu menghadap kepada hambanya ketika dia sholat. Menghadap kepada hambanya dia rahmatnya, perhatiannya, itu kepada hamba. Semenjak dia tidak menoleh. Ketika dia menoleh, maka Allah akan berpaling darinya. Berpaling darinya berarti tidak dapat rahmat. Ya Allah nak ngasih rahmat, Allah nak perhatian sama dia. Ya sama aja seperti kita aja kalau diajak ngomong sama orang, kita tidak perhatian sama orang yang berbicara dengan kita. Ya kita kan marah. Iki dijak ngomong nggak noleh, nggak perhatian. Kita aja marah. Ya, apalagi kalau kita menghadap kepada Tuhan kita, ya harus kita khusyuk, ya melihat tempat sujud, ya bukan menoleh kanan kiri, dan itu bisa menghilangkan khusyuk. Malah ada apa namanya, ada ancaman itu kalau nggak salah hadisnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi mengatakan apa? Uh, melihat ke atas itu, larangan melihat ke atas. La takhtafanna absaruhum apa namanya? Melihat ke atas la takhtafanna absaruhum. Pada hadisnya itu ada itu. Artinya walhasil artinya eh, apa itu? Nabi mengatakan eh, yang durna ila sama la takhtafanna absaruhum la yantahunna an dzalik aw la takhtafanna absaruhum. Nabi mengatakan ya apa itu seorang hamba yang tahunna bentar yang tahunna an dzalik. Nah, ini hadisnya Nabi mengatakan mabalu aqwamin ya. Mabalu aqwamin yang duruna absara milas sama. Mabalu aqwamin apa ini? Ada berapa kaum ketika salat yang duruna absara milas sama. Melihat apa matanya ke arah atas. Ke arah atas bukan harus langit, ke arah atas. Layan tahunna andalik Nabi ulang-ulangi sampai 3 kali sambil keras gitu. Layan tahunna andalik au talatah tafanna absaruhum. Dia akan berhenti daripada itu atau kalau tidak dibutakan mata-mata mereka. Oh, ini sampai seperti itu berarti apa? Nabi melarang dengan keras. Karena itu yang melihat ke atas itu hukumnya apa? Hukumnya makruh dalam sholat. Hukumnya makruh. Itu meniadakan khusyuk. Intinya kalau melakukan hal nanti akan dibahas itu makruh atau sholat. Yang meniadakan khusyuk itu hukumnya makruh. Ustaz, Ustaz, dan itu Sajadahnya ada gambar Ka'bah. Itu sama saja nginjak Ka'bah. Maksudnya ya bukan seperti menginjak Ka'bah. Kalau dia meyakini seperti itu ya dosa ya. Tapi memang lebih baik kalau ada Ka'bahnya tidak digunakan untuk duduk atau ada kubah kalau itu kubatul apa seperti kubah apa hadroh kubatul hadroh ya itu lebih baik tidak. Dan saya tahu sendiri ya Al Habib Hasan Satiri itu kalau sudah ada sajadah yang ada Ka'bahnya atau apa itu tidak dibuat duduk malah disuruh nyingkirkan, nggak mau dia. Ya, nggak mau. Kalau tidak ada seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ya bukan berarti ya adab lah, itu adab, termasuk adab. Karena itu kan ditaruhkan tujuannya gambar seperti Ka'bah kan tujuannya untuk apa? Seperti Ka'bah. Ya itu kan tamsil berarti. Waalaikumsalam.
Ya, total. Masalah terbuka aurat tadi, misal Ustaz, pas sholat, pas di tengah-tengah sholat itu rambut kerasa kebuka tapi langsung dimasukin itu, atau ibaratnya pakaian atau sarung bolong tapi langsung ditutup, apa langsung batal atau lanjutkan sholat Ustaz? Nanti itu sebetulnya gini, pembahasan ketika auratnya terbuka karena angin seandainya. Ketika tengah ya sholat di tempat yang lapang, anginnya kencang, ya terbuka, langsung ditutup. Langsung ditutup sama dia ya dengan waktu yang cepat langsung ditutup maka hukumnya atau salatnya tetap sah atau ketika dia kena najis di kepalanya kena najis kering langsung di apa lemparkan tanpa memegang itu najisnya maka sholatnya tetap sah tapi kalau ternyata dia tengah-tengah sholat kok ada yang terbuka ya kelihatan rambutnya ya kemudian setelah itu dia merasa oh ada yang apa atau setelah sholat baru dimasukkan atau sebelum selesai sholat dia masukkan lagi ya berarti itu taksir dari dia seperti yang terjadi gini yang sering terjadi itu ketika sholat lelaki itu pakai pakaian dengan celana panjang itu pakaiannya jangkis tahu jangkis ya tidak menutup sampai ke bawah sekitar pantat ya sekitar pantatnya. Nah, itu biasanya ketika rukuk ya kelihatan kan ya maaf kelihatan celengannya itu ya kelihatan celengan gitu. Kelihatan itunya kan ketika rukuk apalagi waktu sujud ya dikasih tahu sama orang tapi ditutup tengah-tengah sholat tadi ditutup kemudian dia sholat lagi nanti terbuka lagi ditutup lagi ya nggak sah itu berarti taksir daripada dia taksir daripada dia. Nah, itu sebetulnya ada pembahasan gini. Ketika dia pakai gamis tanpa ada daleman di apa di dalamnya, nggak ada celana, nggak ada sarung, ya langsung gamis saja. Berarti kan ya satu pakaian. Nah, ketika dia sholat waktu takbiratul ihram waktu dia masih sah. Kenapa tidak terlihat dari atas? Tapi ketika rukuk, kelihatan. Berarti tidak sah waktu rukuknya. Paham ya? Nggak sah waktu rukuknya. Itu juga sama. Ketika waktu berdiri, tadi pakai celana panjang sama pakai yang jangkis tadi tuh. Ketika sholat takbiratul ihram, baca sholat apa, baca Fatihah surat sah. Ketika rukuk terbuka, nggak sah. Kalau langsung ditutup, ya bukan ini taksir dari dia, ya harusnya pakai pakaian yang bisa menutup aurat. Itu kalau pakai pakaian tadi seperti tadi satu pakaian harus diikat di atas pusarnya, sehingga ketika rukuk tidak terlihat, ketika sujud juga tidak terlihat. Afan Ustadz, kalau misalnya terbukanya karena anak kita Ustadz, jadi dia main-main terus eh, mana? Kalau ada Terbuka karena yang buka auratnya anak kecil yang belum tamyiz itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang disamakan seperti angin, ada yang mengatakan enggak. Ada yang menyamakan dengan seperti angin, ada yang mengatakan tidak. Insya Allah berarti saya kalau bawa tidak, khilafnya nanti ketika pertemuan berikutnya. Insya Allah saya akan bawa khilaf itu. nah, Hmm. Ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pelajaran kemarin. Jika ada tenaga medis di waktu maghrib, ada jadwal untuk menolong pasien yang darurat, seperti pasang alat-alat untuk oksigen dan lain-lainnya. Dan itu sampai menghabiskan waktu maghrib keadaannya. Tidak ada tenaga lagi untuk menggantikannya. Gimana hukum sholat maghribnya Ustadz? Tetap menyempatkan sholat dulu atau menolong pasien yang darurat? Ya kalau memang tidak ada benar-benar tidak ada waktu ya. Kalau benar-benar nggak ada waktu, tapi kadang-kadang ya ono waktu, tapi ya contoh seandainya ya dia saat membenarkan alat itu cukup untuk waktu untuk sholat. Kalau dia mau menunggu dan tidak bahaya, itu tetap wajib. Kalau memang tidak ada benar-benar tidak ada, dia harus mulai awal maghrib sampai isya itu udah tidak ada waktu kosong kecuali untuk untuk membantu untuk menggunakan alat tadi itu. Ya paling tidak dia nanti mengikuti pendapat gitu ya mengikuti pendapat dengan menjamak sholat maghribnya di waktu isya jamak takdim tapi itu mengikuti pendapat ya kalaupun tidak bisa ya kalaupun memang tidak bisa darurat benar-benar darurat bukan dia ya kesel sih ya
ada waktu istirahatnya, tak buat apa untuk istirahat dulu ya enggak. Ya berarti ya tetap wajib sholat di waktunya. Tapi memang kalau enggak, ya ada cara ya seperti tadi itu mungkin dengan jamak mengikuti pendapat. Nah, dalam pendapat boleh menjamak sholat walaupun tidak dalam keadaan safar, walaupun tidak dalam keadaan sakit, walaupun tidak dalam keadaan apa, tidak dalam keadaan ada udur ya. Kalau masih di kereta tapi keadaan tidak memungkinkan untuk sholat berdiri menghadap kiblat, apakah kita tetap sholat hormat waktu? Sudah tadi ya, sudah saya jawab tadi itu ya. Kalau memang itu sholat apa fardu, maka kalau tidak memungkinkan, maka kita sholat ya bagaimanapun keadaannya ya sambil duduk, tapi nanti wajib apa mengulangi. Kalaupun itu apa takut apa ketinggalan rombongan atau takut bahaya, khawatir, ya boleh itu. Tapi wajib ya ada, wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau Ibn Hajar tadi kan kalau menyempurnakan ruku sujud bisa menghadap kiblat, ya dia tetap sah dan tidak wajib qodha malah. Kalau rambut yang terlihat saat sholat itu sudah terlepas dari kepala, apakah batal sholatnya? Sudah tadi ya. Kemudian kalau sholat saja, ah Tanya lagi. mana? Kalau sholat sajadah diinjak-injak kucing, duduk di tempat sujudnya, apakah sah? Apakah bulu kucing yang menempel itu najis, Ustaz? Rambut, nanti itu pembahasan najis ada, rambut daripada hewan yang tidak dimakan itu najis. Nah ini hati-hati kalau orang yang biasa seneng piara kucing, ya dia sebelum sholat ditaruh di pangkuannya, ya taruh pangkuannya dia. Kemudian setelah itu ditaruh kucingnya dia sholat. Ada rambut daripada kucing yang terpisah ke pakaiannya, maka itu dikatakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena membawa najis. Karena rambut yang terpisah atau bulu yang terpisah dari hewan yang tidak boleh dimakan itu hukumnya najis. Tapi kalau dari hewan yang boleh dimakan, hukumnya apa? Suci. Rambut yang terpisah atau bulu yang terpisah. Seandainya ya dia gendong kambing atau gendong sapi, ya ditaruh di pangkuannya sapinya seandainya ya. Kemudian ada bulu yang terlepas seandainya, ya maka hukumnya apa? Tetap sah sholatnya. Kenapa? Bulunya tetap dianggap suci. Sekali lagi Ustaz. Satu kali Sudah? lagi Ustaz. Ustaz, satu kali lagi Ustaz. Ya. Kalau misalnya orang gemuk Ustaz, dia pakai baju takwa tapi nggak pakai daleman. Kentat Ustaz, Ya perutnya apa? kelihatan. Ada orang gemuk misalnya tapi nggak pakai kaos dalaman. Orang Kentat ada rawa? orang Orang gemuk, gemuk Ustaz. Ya, ya orang gendut ya. gemuk nggak pakai daleman, perutnya kelihatan. Tapi yang ngelihat itu kita Ustaz, auratnya. Dia nggak ngerasa Ustaz. Itu sah apa enggak Ustaz sholatnya Ustaz? Ya apa? Dia terlihat melihat sendiri itu ya apa gambarannya? Maksudnya dia nggak ngerasa auratnya itu terbuka Ustaz, yang perutnya kelihatan. Yang lihat itu kita, makmum. Dia sendiri melihat. Oh gini, kalau itu auratnya terlihat, walaupun terlihat dirinya sendiri, walaupun terlihat oleh dirinya sendiri, ya itu tetap hukumnya tidak sah. Kalau terlihatnya dari atas dan dari samping. Gambarannya saya nggak paham ini. Terlihat Sebenarnya perutnya dia sendiri, orang lain tidak lihat itu ya apa? gini Ustaz, gini kan Ustaz. Dia pas khutbah kan hadapnya ke makmum Ustaz, ke jamaah. Oh ya? Tapi bajunya tempat perutnya kelihatan Ustaz. Apakah dia harus ditegur atau biarkan aja Ustaz pas sholat dia gimana Ustaz? Ini mendengung apa suaranya? Mendengung suaranya. Entar. Kita kalau di sini suaranya apa ngebas. Ya. Ayo. Diulangi lagi ya. Ustaz. Eh, dia ini ceritanya pas khutbah Ustaz, dia khotib kan hadapnya hadap ke jamaah Ustaz. Hadapnya ke jamaah, auratnya itu yang dari perut itu kelihatan Ustaz karena dia nggak pakai daleman, badannya gemuk, kentat gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz?
Dia menghadap jamaah. Menghadap jamaah, ya. Maksudnya dia lagi khotib Ustaz, khotib. Ya berapa? Dia pas khutbah Ustaz, khotib, khotib. Apa? Batik. Kok batik? Berarti dah. Saya, pertanyaannya nih yang kurang. Nggak ada. Dia orang gemuk. Ini nama Ustaz. Terus, Dia, oh kan dia ibaratnya ceritanya dia ini lagi khutbah Ustaz, dia lagi khutbah. Lagi beban. Lagi khutbah, ya, lagi khutbah Jumat kan ibaratnya kan dia, kita ngelihat Ustaz, badannya dia dari perut itu Ustaz, kan dari depan. Kata orang Islam. Kayak depan. orang yang khutbah terlihat perutnya karena Kan dia tidak Ustaz, pakai dalaman, ya, terlihat dari bawah, ya, terlihat dari bawah, ya. Apa yang ditanyakan apa? itu gimana Ustaz? Itu ditegur, itu kelihatan dari bawah atau dari samping Ustaz? Yaitu dari samping kalau pakaian, kalau sarungnya dari bawah. Kita harus ditegur Ustaz ya. Iyalah, ya, itu kan termasuk wajib menutup aurat ketika khutbah. Oh, nama Ustaz. Walaupun Ya. dia sendiri sebenarnya nggak ngerasa terbuka. Iya, iya, kan yang orang yang lihat kalau tuan seperti yang tadi itu pakai apa namanya, pakai ih, apa? Pakai kalau dia seperti apa sholat, kemudian dia terlihat belakangnya, dia sendiri tidak merasa, tapi orang yang di belakangnya tahu. Apa wajib ngasih tahu? Wajib orang yang di belakangnya ngasih tahu. Tapi memang kadang-kadang cara memberitahu orang seperti gitu tuh nggak boleh langsung, sholatmu nggak sah, ya marah dia, karena dia malu, apalagi di hadapan orang. Ya paling nggak dikasih tahu, oh ya maaf ya, apa kalau boleh saya kasih tahu, tadi sholatnya itu terlihat bagian belakangnya, atau apa, itu kan auratnya kan harus ditutup antara pusar termasuk bagian belakang. Maaf ya, ya itu sendiri gitu ya. Itu orang bisa menerima, tapi kalau langsung tak sah sholatmu, ya kon ketok ya celenganmu ya, ya marah dia. Oh, Ya, Ustaz. ada yang lain? Cukup, cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya tentang sholat yang sudah menghadap kiblat boleh dilakukan dalam dua hal, yaitu dalam keadaan genting dan sholat sunnah. Sholat sunnah itu pada hakikatnya dilakukan, ya, dilakukan berjalan, boleh dengan berjalan, tidak menghadap kiblat. Terus saya ini bagian dalam tidak terdapat di dalam perjalanan itu dengan tiba-tiba terdapat kotoran hewan. Apakah sah sholatnya itu dan hukumnya bagaimana? Ya, kalau sholat dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan, ternyata bannya mobil kena najis, tak apa-apa. Karena dia tidak langsung bersentuhan langsung. Seperti seandainya saya pakai sajadah, di bawah sajadah itu ada najis, saya tutupi dengan apa? Dengan sajadah. Saya sholat di atasnya, tapi tidak menempel secara langsung kepada saya, tapi di bawahnya. Maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena tidak dikatakan membawa najis, karena di bawahnya. Kalau saya berjalan, sholat sunnahnya dalam keadaan berjalan. Nah, kemudian apakah disyaratkan harus dia menghindar dari najis? Enggak. Tapi dia tidak boleh sengaja menginjak najis. Pumpung aku sholat berjalan tak icak najis. Ya, ini tidak sah. Kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja dia kan sulit kalau mau menghindar. Akhirnya jalannya ya tuh loncat-loncat dia, ya tidak bisa apa sholat jalan dengan normal dia akhirnya.
Nah, jalan aja seperti biasa. Yang penting dia tidak sengaja menginjak najis. Itu yang disyaratkan di dalam sholat ketika dalam keadaan sholat safar atau sholat sidatul khauf. Itu pun kalau seandainya sebetulnya pembahasan nanti itu ada pembahasan sendiri ya, sholat sidatul khauf itu, sholat dalam keadaan genting itu, kalau dia seandainya ketika pedang ya, pakai pedang kan, kemudian memukul musuh, berdarah, berarti kan ada najisnya di pedang itu, harus dilepas, harus dilepas. Lalu kalau ada musuh lagi, ambil lagi, ya mak, dimakfu. Tapi ketika tidak ada, lepas lagi. Nah, itu pembahasan di sana itu pembahasan, tapi masih ada pembahasan yang lain, tapi bukan babnya ya. Nanti ada pembahasan kalau memang ada waktu ya nanti kita bahas. Cukup ya? Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Al-Fatihah. Wis.